Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini, majelis Bulughul Maram ya. Mudah-mudahan semuanya dimanapun antum berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri Reva sekalian, khususnya untuk kelas 9 ini ya, kelas 9 kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Kita ada di bab adab qada'il hajah ya, etika atau adab-adab yang diajarkan oleh Islam ketika kita buang hajat, baik itu BAB maupun PAK. Sudah banyak hadisnya yang kita baca, ini tinggal beberapa hadis lagi dalam bab ini. Kita lanjutkan, kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, terakhir kemarin kita membaca hadis tentang doa keluar WC ya, yaitu fronaka. Sekarang kita baca hadis berikutnya. Wa 'an ibni bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ghaid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari tempat buang air. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Lalu beliau memintaku untuk mencarikan 3 buah batu. Nah, jadi tidak ada air, jadi istinjanya menggunakan batu. Fawajadtu hajarain. Kata Ibnu Mas'ud, lalu aku hanya mendapati 2 batu. Tadi kan Nabi nyuruh nyari 3, ternyata cuma dapat 2. Walam ajid salisan, aku tidak nemu yang ketiga, jadi cuma dapat 2. Wa fa'ataitu bi rausah. Nah, ternyata nemu yang mirip batu, keras juga, tapi dia rausah. Rausah itu ya katakanlah kotoran unta. Nah, ini karena di padang pasir panas, itu kotoran untanya jadi keras kayak batu. Nah, tapi ketika itu disodorkan kepada Nabi, fa akhadhahuma wa alqar rausa. Beliau hanya mengambil 2 batu tadi, wa alqar rausa. Adapun yang rausah, yang kotoran tadi dibuang oleh Nabi, tidak dipakai. Wa qala, dan Nabi mengatakan, innaha riksun. Nah, ini kotoran, ini najis, ini tidak, jangan dipakai. Nah, ini kan untuk bersuci, jadi menggunakan benda yang suci juga. Nah, ini kalau memang tidak ada air, misalkan antum naik gunung atau berkemah di hutan, kehabisan air, nemu sumber air, nah bisa menggunakan batu atau benda-benda padat yang lainnya, kayu, daun. Tapi jangan pakai ini kotoran apapun, meskipun keras, mirip batu dan seterusnya, ini jangan dipakai. Nah, kemudian hadis yang kedua, insya Allah kita baca 2 hadis pada kesempatan kali ini.
Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang an yustanja bi'adhm, untuk beristinja menggunakan tulang, aurautin, atau kotoran binatang. Waqala, dan beliau bersabda, innahuma la yutahhirani, sesungguhnya dua benda itu la yutahhirani, tidak bisa mensucikan. Ya, ini satu paket dengan hadis sebelumnya. Ya, ini ketika kita habis BAB atau PAK itu harus bersuci. Kalau ada air, pakai air. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan benda padat seperti batu dan kayu. Nah, tapi oleh Nabi ada dua yang dilarang oleh beliau, meskipun tidak ada air, tapi jangan pakai ini. Yang pertama itu tulang, nemu tulang lalu dipakai untuk istinja. Nah, ini tidak boleh. Cari yang lain, kayu atau yang lain, atau tisu, mungkin ada daun dan seterusnya, jangan tulang. Kalau di hadis yang lain kata Nabi, tulang itu makanannya jin. Jin itu makan tulang. Nah, aurus atau kotoran. Nah, meskipun mirip dengan batu atau benda sama-sama padatnya, kering, tapi tidak dipakai ya. Meskipun tidak ada air, cari benda yang lain, jangan kotoran yang padat. Ini tetaplah kotoran. Tulang karena dia makanan jin juga. Adapun kotoran ini benda najis, maka tidak bisa untuk mensucikan. Waqala innahuma la yutahhiron, kata Nabi, dua benda tadi tidak bisa mensucikan. Nah, jangan dipakai untuk istinja. Baik, insyaallah untuk pertemuan kali ini dua hadis itu. Nanti barangkali ada yang belum jelas, ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, insyaallah nanti kita ketemu di pesantren Reva. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik-baik semua ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.